Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada pagi hari ini di tempat ini. Saya juga ucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah masing-masing yang saat ini beribadah secara live streaming. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Supandi. Selamat datang Pak dan Ibu, selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Bapak Pendeta Irwanto saat hari ini beliau melayani ibadah dan perjamuan Tuhan di GBI Mekarsari, Bekasi. Jadi pada pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Supandi. Beberapa pengumuman dapat dilihat dari warta gereja yang bisa dibaca oleh saudara semua. Saat ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita, Bapak Tony Sumampau. Kebetulan beliau belum hadir, yang berulang tahun pada tanggal 14 Januari. Selamat ulang tahun Pak Tony. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan tetap menjaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan panggilan berbakti yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan, ku bawa korban syukur. Masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku
terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya penyertaan kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan pimpin setiap pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan pimpin mereka sehingga sampai tempat ini dengan selamat. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus juga hadir di rumah mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memimpin setiap langkah kita. Setiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tuhan
tinggiku di atasnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Tuhan yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hartanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Tuhan yang bakal. Hingga sekalian, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Tuhan yang bakal. Di rumah Bapa surga, di rumah Bapa surga yang bakal. Puji nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memujikan pujian tema kita pada bulan ini, Pelangi Sehabis Hujan. Kita percaya bahwa setiap badai hidup yang kita alami, Tuhan selalu akan menolong kehidupan kita. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan gelap, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membacanya secara bersama-sama. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan muji nama Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum saya lupa, saya biasanya kalau udah di depan ini saya lupa perkenalkan diri saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Lukas Supandi. Saya tinggal di Jakarta. Saya datang dengan istri saya. Kalau ditanya Pak Lukas itu orang mana gitu, saya bilang saya orang Lampung. Cuman orang kaget, bener orang Lampung gitu. KTP saya Lampung Bapak Ibu, jadi KTP saya Lampung Bapak Ibu Saudara, bisa cek di Dukcapil ya, masih ada nama saya di Lampung ya. Nah cuman asal saya dari Jogja, istri saya dari Semarang, tapi kalau anak saya ditanya orang mana, itu orang Lampung, mereka nggak mengaku orang Jawa gitu ya. Jadi orang Lampung. Nah ini foto Desember kemarin, ini saya kemudian anak saya di belakang itu Raka, itu semester 5, nanti akan masuk ke semester 6 di Gunadarma, teknik industri. Kemudian yang depan yang hijau itu adik, itu SMA kelas 3, sudah mulai nyari tempat kuliah ya, dan akan kuliah kemarin sudah daftar kuliah di Tangerang ya. Jadi anak saya udah kuliah, saya pikir udah tua ya. Ya, terima kasih. Ini singkat perkenalannya supaya nanti kalau ada mau pengen kenal lebih jauh nanti ya lebih ngobrol lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Yehezkiel. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin buka Alkitab, kalau HP enak ya. Tapi kalau buka Alkitab printed, yang Alkitab cetak mungkin agak bingung Yehezkiel itu di mana kan? Kadang-kadang jarang orang melihat di kitab-kitab tersebut. Ya, Yehezkiel. Nah, Yehezkiel itu sebenarnya adalah orang yang lahir dari keluarga imam sebenarnya di Yerusalem. Dia menghabiskan waktu 25 tahun pertamanya. Jadi sampai dengan umur 25 tahun dia tinggal di Yerusalem. Kemudian ketika bangsa Babel itu menyerang Yerusalem, Yehezkiel ini kira-kira sedang menjalani pendidikan sebagai imam. Mungkin kalau sekarang itu mungkin di STTBJ gitu ya, kira-kira begitu ya. Dan belum selesai, lalu dibawa ke Babel pada waktu itu. Sorry, kacamata saya berembun nih. Nah, kalau saudara perhatikan, Yehezkiel itu juga hidup sejaman dengan Daniel, cuman Yehezkiel lebih muda. Daniel ketika dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar, itu Yehezkiel kira-kira masih
SMA lah, masih remaja begitu. Nah, pelayanan Yehezkiel sebagai nabi itu kelihatan sekali itu pada zaman gelap-gelapnya Yerusalem pada waktu itu. 7 tahun sebelum Yerusalem hancur dan sampai dengan 15 tahun sesudah bangsa Yehuda, yaitu dibawa ke Babel. Nah, kalau saudara perhatikan, bisa ini sebentar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, jadi kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, ada kerajaan Israel dan ada kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda itu rajanya separuh baik, tapi kerajaan Israel itu tidak baik semuanya, gitu. Kira-kira begitu. Jadi semuanya hancur. Ini pasca Salomo. Jangan terbengong-bengong, semuanya ada di Alkitab, ya. Semuanya ada di Alkitab. Nah, pelayanan Yehezkiel itu ada di bagian ketika Yehuda itu diangkut ke Babel. Ketika mereka merasa putus asa, ketika mereka merasa hancur. Nah, kalau saudara baca di kitab Yehezkiel dari pasal 1 sampai dengan pasal 32 kalau nggak salah, itu isinya adalah tentang nubuatan yang semuanya jelek. Semuanya jelek, kehancuran, semuanya tentang hukuman dan sebagainya. Nah, mulai dari pasal 33 sampai dengan pasal 40, itu Yehezkiel itu ada titik balik, termasuk di dalam pasal yang ke-36 itu. Nah, Yehuda masih ada kesempatan meskipun dia hancur, meskipun dirinya hancur, tetapi Yehuda itu masih punya kesempatan untuk menikmati tuntunan Tuhan. Mari kita perhatikan bagian per bagian bagaimana bangsa Yehuda dan kita bisa menikmati tuntunan Tuhan. Hal yang pertama di dalam bagian yang pertama itu adalah di dalam ayat yang ke-26. Itu hal yang pertama saya dikatakan situ adalah pembaruan hidup. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, sebenarnya Allah masih merencanakan bangsa Israel untuk tetap menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga ketika orang lain melihat Israel, mereka bisa melihat Tuhan. Tetapi kenyataannya justru Israel itu jalannya melenceng kemana-mana gitu. Kalau saudara sekarang masih mengidolakan Israel, tuh jalannya sebenarnya Israel itu melenceng ya. Hebat Israel itu secara ilmu, secara otak itu hebat. Tetapi hidupnya melenceng. Ada sih personal yang baik itu, tapi hidupnya melenceng. Makanya itu dihukum oleh Tuhan. Meskipun Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi berkat dan kutuk yang pernah diucapkan oleh Tuhan itu melekat pada diri Israel. Dan yang tidak bisa dihindari oleh Israel karena ketidaktaatan Israel adalah kehancuran Israel. Dan ini diawali dengan pecahnya kerajaan Israel pada waktu itu pasca Raja Salomo, itu pecah menjadi 2, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tadi saya udah perlihatkan di slide ya. Nah, setelah kerajaan pecah pun Israel dan Yehuda itu ya masih kacau begitulah. Makanya nanti saudara bisa lihat secara lebih detailnya di Alkitab ya. Tapi memang mesti lewat PA khusus ya itu ya. Nah, makanya Allah menyerahkan mereka itu kepada bangsa lain. Ada bangsa Media Persia dan ada bangsa Babel. Itu Media Persia itu mengangkut Israel, kemudian Babel itu ngangkut Yehuda. Nah, itu betul-betul hancur. Nah, makanya di dalam ayat ini dikatakan, ayat 26 ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, ini adalah jelas tindakan Allah terhadap bangsa Yehuda. Untuk apa? Untuk memberikan hati yang baru. Kalau ditanya sebenarnya apa hebatnya Yehuda sampai Allah memberikan hadiah kepada mereka. Biasanya kalau kita itu diberi sesuatu itu biasanya karena hebat ya. Karena hebat juara 1 dan sebagainya, mungkin karyawan teladan dan sebagainya ada hadiah. Tetapi ini tidak ada sama sekali, tidak ada hebatnya, tidak ada teladannya, malah justru hidup Yehuda itu rusak. Tetapi Allah memberikan hati yang baru.
Kalau mengingat kepada latar belakang Israel sepertinya tidak masuk akal. Kalau sampai Allah itu memberikan sesuatu yang baru kepada Yehuda, memberikan hati dan roh yang baru. Tetapi disinilah kita melihat bahwa Allah punya hak untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau nanti saudara perhatikan di atas, di ayat yang ke-22 dan 32, itu juga ada. Itu di situ jelas dikatakan, bukan karena kamu aku bertindak. Itu dikatakan sampai 2 kali ya, di atas dan di bawah itu ada. Bukan karena kamu aku bertindak. Ini jelas pernyataan Tuhan bahwa tindakan Tuhan tidak dipengaruhi oleh sikap manusia. Sepenuhnya ini adalah anugerah Allah. Nah, saudara, Allah memberikan hati dan roh yang baru. Kenapa? Kenapa tidak memberikan hadiah? Kenapa tidak memberikan reward yang lain supaya orang bisa tertarik? Kenapa? Saudara, masalah ibadah itu bukan masalah waktu, bukan masalah tempat atau masalah visual dan sebagainya. Masalah yang sering kali dihadapi oleh kita ketika orang bicara tentang ibadah, semuanya berasal dari hati. Semuanya berasal dari hati. Orang bilang, Pak, tempatnya jelek. Emang benar kalau tempatnya dibagusin mau ibadah? Pak, kepagian Pak, jam 8 saya belum bangun. Emang benar kalau dibuat siang terus mau ibadah? Pak, jauh Pak, saya nggak bisa datang Pak. Terus sekarang ada online. Online ya? Tetap mau ibadah nggak? Terlalu banyak alasan, terlalu banyak excuse. Alasannya apa sebenarnya? Alasannya adalah hati. Hati kita, roh kita. Makanya di sini dikatakan Allah memberikan hati dan roh yang baru. Pemberian hati dan roh yang baru ini adalah sebuah perubahan yang total di dalam hidup kita. Kita tidak punya hati, tidak punya roh yang baru. Apapun yang direncanakan, apapun yang dibuat oleh gereja ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Karena apa? Karena semuanya kembali kepada hati dan roh yang baru kita. Penyelesaian masalah ibadah bukan kepada waktu, bukan kepada tempat, bukan kepada fasilitas, bukan kepada semuanya, tetapi kepada hati, kepada roh kita. Maka di dalam hal ini Allah menganugerahkan perubahan total dalam hidup manusia dengan memberikan hati dan roh yang baru. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, lalu peran kita apa? Tadi ada Allah, lalu peran kita apa? Nah, hal yang kedua dalam ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kedua adalah peran kita, itulah hidup dalam iman. Pemberian hati dan roh yang baru kepada bangsa Yehuda, pada bangsa Yahudi, kepada kita, itu merupakan lambang dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dulu kalau Allah hadir itu dalam bentuk awan, tiang api, itu adalah lambang kehadiran Allah. Tetapi sekarang nggak ada lagi. Dan ketika bangsa Yehuda berada di dalam pembuangan, tidak ada lagi lambang kehadiran itu. Kehadirannya adalah dengan memberikan hati dan roh yang baru kepada manusia, kepada kerohanian bangsa Yehuda itu, sehingga itu menjadi lambang dari kehadiran Allah. Nah, saudara, kerohanian bangsa Yehuda tidak tergantung pada kemampuan diri sendiri. Kerohanian kita tidak bergantung pada diri sendiri, tapi kepada pekerjaan Allah. Itu yang kita sebut sebagai anugerah. Nah, kita apa? Kita ini apa? Perannya apa? Ada anugerah dari atas, lalu kita di bawah. Perannya kita adalah menerima. Inilah yang kita sebut sebagai iman. Maka kita disebut sebagai hidup beriman. Orang yang hidup beriman itu ada tiga tahap. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah percaya secara nalar. Secara nalar, kalau saya bilang pakai otak kasar nggak ya? Secara nalar, secara akal. Jadi kita punya akal, punya pikiran, bisa menganalisa, itu percaya. Orang selalu bertanya, betul nggak Yesus itu adalah Tuhan? Saya mau jelasin gimana ya? Jadi saya selalu katakan hakim terakhir, hakim agung yang akan menghakimi semua manusia itu siapa? Isa Al-Masih. Ya udah, ngapain tanya gitu?
Lalu tanya lagi, loh Isa Al-Masih itu Tuhan bukan? Loh kenapa kamu tanya lagi gitu kan? Itu kan sudah jelas, itu sudah jelas bahwa yang menghakimi manusia di akhir zaman itu adalah Isa Al-Masih. Lalu kenapa kamu tanya lagi? Loh itu kan nabi. Lah semua nabi juga banyak, lalu kenapa yang dipilih Isa Al-Masih? Karena memang dia adalah Tuhan. Itu kita menggunakan cara berpikir, Saudara. Kita menggunakan cara berpikir, itulah yang disebut sebagai saya percaya secara akal, secara nalar. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa dia bisa mengampuni manusia? Kenapa dia akan menjadi hakim agung di akhir zaman? Itu nalar ya, itu nalar. Lalu yang kedua, tahap yang kedua, iman itu adalah menerima. Kalau secara nalar kita bisa tahu, oh iya, ya berarti betul ya Tuhan, Yesus itu Tuhan lah. Terus ngapa? Oh iya ya udah selesai. Itu belum beriman. Setan juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Apa bedanya kita dengan setan? Setan tidak menerima, tapi kita menerima. Itu yang disebut beriman. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima apa yang Allah katakan, menerima dalam hidup kita, itu disebut sebagai beriman. Hal yang ketiga adalah penyerahan diri. Iman disebut sebagai penyerahan diri. Ketika saya percaya secara nalar, ketika saya menerima apa yang dikatakan oleh Allah, dan ketika saya menyerahkan diri saya, itu disebut sebagai iman yang lengkap. Saudara pernah khawatir? Pernah? Saya juga. Wah ternyata saya nggak sendirian ya. Nah, saudara khawatir itu, Yesus katakan itu memang ada dalam diri manusia. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Kenapa? Setiap orang memang khawatir. Tapi Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Ini yang disebut sebagai penyerahan diri. Loh Tuhan, besok anakku masuk sekolah, aku belum bisa bayar. Saudara, anak saya itu, yang pertama dan yang kedua itu terpautnya 3 tahun. Jadi yang satu masuk kuliah, yang satu masuk SMA. Dari dulu ya itu ya. Satu masuk SMP, satu masuk SMA, satu masuk SMA, satu masuk kuliah. Dan itu, ya nafasnya mesti panjang ya. Gitu ya. Nah, tapi khawatir. Ya logika manusia iyalah gitu ya. Tapi Tuhan katakan kamu jangan khawatir gitu. Bukan berarti saya hidup seenaknya, bukan begitu. Tetapi ya saya menerima itu dengan ucapan syukur bahwa Tuhan akan menyediakan. Itu yang disebut sebagai penyerahan diri. Jadi kita belajar iman itu sebagai percaya kita. Kita belajar iman sebagai menerima, dan kita belajar iman sebagai penyerahan diri, sebagai kebergantungan kita kepada Allah. Saudara, di dalam hal ini Allah bisa saja sebenarnya menjadikan manusia itu sebagai robot. Udah ini kamu tak kasih tugas untuk melakukan tugasnya Allah, semua itu selesaikan. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan membuat manusia itu, memperlakukan manusia tetap sebagai pribadi. Kita sebagai pribadi, saya sebagai Lukas, istri saya sebagai Yuni, Pendeta Irwanto sebagai Irwanto, tetap sebagai pribadi. Tidak bisa sama, tidak bisa berbeda. Bisa berbeda-beda, nggak mungkin sama gitu. Kenapa sekarang ada fingerprint? Kenapa ada mata untuk karena memang semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Ya mesin bisa diakali ya. Tapi kepribadian seorang itu semuanya berbeda-beda. Semua kembali kepada keputusan kita sendiri. Mau dan tidak, saudara mau beribadah dan tidak, itu kembali kepada keputusan sendiri. Nah inilah yang disebut, saya katakan, kita menerima dengan iman. Kita melakukan semuanya dengan iman. Saudara, kita bisa menikmati tuntunan Tuhan. Saudara nggak perlu bayar sepeser pun. Kalau saudara masuk ke Taman Safari sebagai pengunjung, pasti bayar. Tapi ketika menikmati tuntunan Tuhan, saudara nggak perlu bayar. Karena kita nggak sanggup bayar. Kita nggak sanggup bayar. Semuanya digratiskan oleh Tuhan. Itu yang disebut sebagai anugerah. Saudara, memang hidup kita tidak sekacau bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu. Tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Saya secara personal saya melihat bahwa Indonesia nggak terlalu kacau kayak bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi mungkin secara pribadi kita punya masalah, kita punya pergumulan kita sendiri, kita punya masalah kita sendiri. Saudara, Allah selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan jalan kepada kita masing-masing untuk mendapatkan hati dan roh yang baru. Mungkin kita pernah
jauh dari Tuhan. Mungkin kita pernah mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu dengan permasalahan Bapak Ibu Saudara masing-masing, tapi mungkin kita pernah tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi ini kesempatan bahwa Tuhan memberikan hati dan roh yang baru kepada kita. Untuk apa? Untuk memperbarui hidup kita sehingga kita dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menikmati tuntunan Tuhan dengan damai dan dengan nyaman. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, secara nalar, mungkin kami dianggap tidak bisa. Seharusnya kami tidak bisa menerima hidup yang seperti sekarang. Tetapi pada kenyataannya, kami mengalami hal yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Ampuni ketika kami seringkali justru kami mengabaikan Engkau. Ampuni kami ketika seringkali kami justru hidup sembarangan. Tetapi Tuhan, inilah kesempatan bagi kami untuk kami terus berada dalam naungan-Mu. Terus berada dalam koridor-Mu Tuhan, sehingga kami tidak lepas dari Engkau, sehingga kami tetap hidup dalam tuntunan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu ini. Terima kasih Engkau menolong kami. Kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendak-Mu, sebab Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi waktu untuk beribadah. Meskipun di tengah-tengah situasi hidup kami yang tidak menentu, tapi kami punya waktu untuk kami beribadah. Dan terima kasih semuanya ini Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang berada di rumah ibadah, di tempat masing-masing. Tuhan, kami bersyukur dengan teknologi yang ada sehingga ini menjembatani kami untuk kami bisa beribadah dimanapun kami berada. Terima kasih semuanya ini.
Dan terima kasih Tuhan terus memberkati gereja ini. Dengan setiap perkembangan yang ada dalam gereja ini, kami terus menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapa terus akan berkati gereja ini. Apa yang sudah Engkau percayakan pada jemaat gereja ini untuk dipelihara, Tuhan Engkau akan menolong, Engkau akan menuntun. Setiap permasalahan yang dihadapi, Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Sehingga pelayanan di tempat ini, pelayanan di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Nyerahkan Pendeta Irwanto dan keluarga dan juga tim yang melayani di tempat ini, Bapak terus akan berkati. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa melayani, menyelesaikan setiap masalah yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa bagi Taman Safari ini yang menjadi berkat bagi kami juga ketika kami diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan terus akan berkati Taman Safari dengan setiap hal yang dilakukan. Pak Tony dan Ibu yang mengelola tempat ini, Tuhan terus akan berkati. Dan setiap karyawan yang ada, Tuhan terus akan berkati. Sehingga kami bukan hanya bekerja di tempat ini, tetapi kami bisa menjadi saksi-saksi bagi orang lain. Mereka yang belum mengenal Engkau bisa mengenal Engkau dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang Tuhan berikan bagi kami, semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga terus berdoa bagi gabungan gereja Indonesia, gabungan gereja baptis Indonesia yang Tuhan percayai untuk menjadi fasilitator dari setiap gereja baptis yang ada di Indonesia ini. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus akan menolong sehingga pelayanan gabungan gereja baptis Indonesia bukan hanya menjadi simbol tetapi boleh menjadi fasilitator, boleh memberikan yang diperlukan bagi setiap umat baptis di Indonesia ini. Kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan untuk pergumulan bangsa ini dengan COVID-19 yang saat ini masih melanda di bangsa ini. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai sehingga bangsa ini juga boleh menangani dengan baik sehingga permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi dan semua hal yang lain boleh diatasi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan jemaat di gereja ini. Apa yang Tuhan sudah percayakan pada gereja ini untuk dikelola, Tuhan juga terus akan menolong. Kami terus menyerahkan setiap pekerjaan di jemaat di tempat ini. Tuhan terus akan berkati. Mereka yang belajar, mereka yang sekolah, Tuhan terus akan berkati. Mereka yang bekerja di tempat ini, Tuhan juga terus akan berkati. Dan mereka yang melayani Engkau, Tuhan juga terus akan berkati. Sehingga apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat di tempat ini, Engkau Tuhan yang akan mendengar semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur dengan semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami naikkan syukur kami menaikkan doa kami, dan ibadah ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, terima kasih Tuhan berkati.